Nisha Harahap, sosok perempuan bertalenta asal Sumatera Utara. Bakat yang dimilikinya membuatnya berhasil meraih jutaan penonton di setiap karya-karyanya. Tidak hanya itu pemirsa, ia juga berhasil mengharumkan seni musik tradisi hingga ranah internasional. Saksikan kiprahnya dalam liputan berikut. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nisha Ridania Harahap, perempuan 26 tahun asal kota Medan ini, dikenal dengan talenta bernyanyi dan bermain musik. Sejak kecil, ia sudah lekat dengan dunia seni yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Merilis single Hujan Bulan Juni 1 tahun lalu, membawa nama Nisha semakin dikenal. Video lagu terbarunya ini sudah ditonton lebih dari 70.000 kali di kanal YouTube miliknya. Talenta yang dimiliki Nisha juga ia gunakan untuk melestarikan seni musik tradisional. Tergabung dalam grup musik Suara Sama dan kelompok opera Batak Mataniari, Nisha telah membawa musik tradisional sampai ke ranah internasional. Ia bersama kelompok musik Suara Sama dan Mataniari telah tampil di berbagai acara musik dunia, seperti Frankfurt Book Fair 2015 di Jerman, hingga tur pertunjukan Beyond Europelia di 5 kota Spanyol tahun 2017. Baru-baru ini, Nisha juga tampil bersama grup musik Suara Sama di acara Indonesian Music Expo Bali tahun 2022. Awal mula saya menyukai musik Batak itu dari saya kecil. Karena kedua orang tua saya etnomusikolog dan mereka sering berkegiatan bersama kelompoknya, dan juga rumah saya itu dijadikan semacam sanggar. Dan specifically musik Batak itu saya sendiri tergabung dalam kelompok Mataniari, opera Batak itu mulai dari tahun 2015. Awal mulanya itu. Dan kalau misalnya tarik suara sendiri sih, saya dari kecil diikutin lomba-lomba vokal. Terus nanti kakak berdiri aja. Nisha kini sedang menempuh studi magister psikologi di Universitas Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, ia juga menyempatkan diri untuk terus melestarikan musik tradisional lewat rumah musik Suara Sama di kediamannya di Jalan Stella, Medan. Di rumah musik inilah berbagai karya pertunjukan ia dan grupnya lahir untuk tetap menjaga eksistensi musik Batak. Tidak hanya itu, Nisha juga dipercaya oleh keluarganya untuk mengelola rumah musik ini. Di tangannya, rumah musik Suara Sama sedang bergerak ke arah digital demi bersaing dengan musik modern yang lebih digandrungi kaum muda. Maestro musik Batak Marsius Sitohang sangat mengapresiasi perjuangan Nisha untuk tetap melestarikan musik Batak di masa ini. Sebagai maestro, ia merasakan sulitnya mencari regenerasi untuk melanjutkan tradisi. Besar harapannya, Nisha tetap dapat menggemakan musik tradisi dimanapun ia berada. Karena tari itu atau tortori itu bisa saya dengan bangga melihat seni saya ini mulai dari kecil. Saya berpikir pada waktu itu nggak mungkin saya rasa, karena dia udah orang maju sekarang kan. Tapi aku terkejut, sesudah bisa dia diajari mamanya, aku terkejut terus tahu dia lagu Batak itu. Tahu dia bagaimana gaya-gaya teknik membuat lagu opera. Aku pun salut.
bagus sekali lah ini, bisa lah ini jadi penerus. Itu pikiran saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ini, payah kali mengajar tradisi itu kepada seseorang itu. Karena nggak masuk pikirannya, ini terus masuk pikirannya. Kulihatlah sampai sekarang, kok bisa dia, kok mau dia ke sini. Bagaimana lah pencarian ini bisa nanti dari sini. Kok berkuatlah ini kepada tradisi. Tapi bangga saya dia melihat itu. Seperti saya, bukan mengharapkan ini, mengharapkan gaji apa segala macam. Tapi kok bisa dia, patuh dia dan patuh dia membawakan lagu-lagu opera ini. Aku sungguh salut. Mempopulerkan musik tradisi tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Nisha. Beruntung ia memiliki teman musisi sefrekuensi yang bersedia berjuang bersama demi melestarikan musik tradisional. Tergabung dalam kelompok musik suara sama, Holong Paradika banyak memberikan buah pikiran untuk meracik berbagai bebunyian yang berasal dari berbagai alat musik tradisional. Tantangannya itu sebenarnya biasa ya, modernisasi, artinya musik-musik dari luar itu udah banyak masuk. Nah, jadi sehingga kebanyakan orang sebenarnya lupa siapa kita sebenarnya. Nah, kita biasa berdua diskusi sama Nisha itu gimana caranya untuk supaya anak-anak muda juga menganggap bahwasanya tradisi itu keren. Artinya justru tradisi yang kita punya itu yang menunjukkan identitas kita, siapa kita sebenarnya, kayak gitu. Nah, bukan malah kita menjadi orang lain seperti itu. Nah, kita belum kenal diri kita tapi pengen jadi orang lain. Nah, stigma seperti itu yang pengen kita balikin lagi bareng sama Nisha. Harapan saya mungkin lebih banyak lagi ya, muda-mudi yang lebih mau lagi untuk mengenal tradisinya. Jadi mungkin nggak perlu langsung tahu semua hal karena Indonesia itu sangat beragam, suku bangsa, etnis kita juga sangat banyak gitu. Jadi mungkin dengan mengenal seperti saya orang Batak yang mengenal tradisi Batak aja dulu. Jadi kayak kita mencoba mengenal diri kita sendiri dan kemudian mungkin ketika kita lebih mengenal, kita bisa lebih mencintai juga budaya itu sendiri. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi sih yang menjaganya? Menjadi penerus seni musik tradisional mungkin jarang dijumpai menjadi cita-cita generasi muda. Namun apa yang dilakukan Nisha dapat menginspirasi generasi penerus untuk tetap meraih mimpi tapi tak lupa tradisi. Lebih jauh, menjadi pelaku pelestari tradisi yang mengharumkan nama Indonesia hingga tingkat dunia. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.